pasti masih inget kan sama lagu yang tadi. Pasti juga nih adik-adik kangen buat nyanyi bareng kakak-kakak, buat nyanyi bareng sama teman-teman di IMPA. Tenang adik-adik, setelah wabah ini berlalu, adik-adik sehat, kakak-kakak semua sehat, kita pasti bertemu di IMPA di sekretariat. Nah, untuk mengobati rasa rindu adik-adik dengan ibadah pelayanan anak, adik-adik di rumah baca Sabda Bina Anak harian dulu ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nanti dibantu oleh papa dan mama. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang akan dibawakan oleh Kayuan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan dulu bersama Kak Cici dan Kak Grace. Adik-adik, hari ini kita akan menyanyikan lagu yang pertama yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan yang akan diiringi oleh Kak Mega. Yuk Kak Mega, kita nyanyi. Adik-adik, kita nyanyi lagu yang kedua yuk. Judulnya adalah Ku Suka Menuturkan. Yuk Kak Mega. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama Kak Grace dan Kak Cici. Sekarang tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau buka Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama dari kitab Yoel 1 ayat yang keempat hingga yang ke-9. Setelah adik-adik menemukannya, biarkan Alkitabnya tetap terbuka
dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini kami boleh dibangunkan dengan kondisi tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat dari kitab Yoel pasal yang pertama, ayat yang keempat hingga yang ke-9, yang menyatakan, apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya adalah aku mau berdoa untuk bangsaku. Nah, sebelum lanjut ke cerita, Kak Yun mau tanya nih, adik-adik siapa yang masih rajin berdoa hingga hari ini? Ya harapan Kak Yuan, adik-adik semua masih rajin untuk berdoa. Pasti berdoanya untuk mama papa, untuk kakak adiknya, atau untuk oma opanya juga ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Nabi Yoel yang mengingatkan bangsa Yehuda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu dengan cara berdoa ketika pada saat itu bangsa Yehuda dilanda oleh tulah belalang. Kenapa ya tulah belalang itu terjadi? Adik-adik, tulah belalang itu terjadi karena bangsa Yehuda pada saat itu berbuat hal-hal yang tidak baik, yang mendukakan hati Tuhan, berbuat hal-hal yang jahat sehingga terjadilah tulah belalang tersebut. Maka dari itu Nabi Yoel berpesan dan mengingatkan kepada bangsa Yehuda, setiap orang-orang di sana untuk mau berdoa kepada Tuhan, memohon ampun sehingga tulah belalang itu bisa cepat berlalu di bangsa mereka. Nah adik-adik, pada hari-hari ini dan hari-hari kebelakang kemarin, bangsa Indonesia juga saat ini dilanda oleh suatu kejadian, suatu peristiwa, suatu wabah yang pastinya adik-adik juga tahu ya, yaitu wabah virus corona yang mengakibatkan penyakit COVID-19. Karena wabah virus corona ini, jadinya semua kegiatan dilakukan di rumah dan dari rumah. Misalnya, adik-adik belajar di rumah melalui laptop, yang kemudian adik-adik kerjakan tugasnya dan dikirim oleh mama papanya di grup WhatsApp, atau juga mama papanya yang bekerja dari rumah. Mungkin juga ada mama papa adik-adik yang masih ke kantor. Dan juga kita beribadah di rumah, misalnya kayak ibadah saat ini atau ibadah keluarga yang setiap hari Rabu dilakukan. Ya adik-adik, kira-kira di tengah situasi bangsa Indonesia yang dilanda oleh virus corona ini, apa yang bisa adik-adik lakukan? Nah, sama seperti pesan Nabi Yoel tadi kepada bangsa Yehuda, adik-adik juga bisa melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia, yaitu caranya dengan berdoa. Berdoa, mungkin adik-adik berdoanya tidak langsung untuk bangsa Indonesia, tapi adik-adik bisa berdoa untuk mama papa adik-adik yang bekerja dari rumah supaya diberikan kesehatan, atau mama papa adik-adik yang harus keluar rumah pergi ke kantor
supaya juga diberikan kesehatan dan kekuatan dan terhindar dari virus corona. Selain itu juga adik-adik bisa berdoa untuk orang-orang yang mengusahakan, yang mengupayakan agar virus corona ini bisa cepat berlalu. Yaitu bisa adik-adik berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan bersama para menterinya, atau untuk Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, bisa juga untuk Bapak Wali Kota Depok, atau mungkin untuk Pak RT, Pak RW di lingkungan rumah adik-adik sekalian. Nah, jadi setiap malam, setiap jam 9 nih biasanya adik-adik berdoa sama mama papanya. Kalau mama papanya lupa untuk berdoa, adik-adik yang ingetin mama papanya untuk berdoa supaya semuanya bisa cepat berlalu dan bisa tentunya kita lalui bersama dengan Tuhan. Ya, itu firman Tuhan hari ini adik-adik, supaya adik-adik mau terus untuk berdoa untuk bangsa Indonesia dan juga untuk orang lain. Dan pesan kayuan, adik-adik tetap menjaga kesehatan, pakai maskernya kalau keluar rumah, dan tentunya rajin berdoa. Kita tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini yang boleh kami baca dan renungkan. Biarlah kami boleh mendoakan untuk keluarga kami, untuk bangsa Indonesia, Bapak Presiden bersama dengan pemerintahannya, agar mengupayakan virus corona ini boleh cepat berlalu dan mengatasinya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ada nasihat dari kakak Layan untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Yang kedua, nih, jangan lupa, jangan terlalu lama main game di HP-nya atau laptopnya ya, karena bisa merusak mata. Yang ketiga, adik-adik istirahat yang cukup dan jangan tidur terlalu malam. Yang keempat, makan makanan yang bergizi, sehat dan bersih ya. Ingat, sebelum makan cuci tangan dahulu. Nah, adik-adik, kalau terpaksa keluar rumah sama papa dan mama, adik-adik harus pakai masker ya. Nah, demikian nasihat dari kakak-kakak ya. Sampai jumpa.